Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Teddy Yusbiana. Bapak mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia akan dipelajari di kelas MIPA maupun IPS dengan waktu 2 jam pelajaran. Kalau kita bertatap muka, setiap minggunya kita akan belajar selama 2 jam pelajaran di kelas. Karena hari ini masih bersifat daring, maka pembelajaran kita lakukan secara media online ataupun media YouTube dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertatap muka, bisa saling sharing, bisa menggali ilmu, bisa lebih banyak lagi mengkaji apa itu sejarah Indonesia. Kata sejarah tentunya bukan hal yang asing bagi kalian, karena di SMP sebelumnya kalian pasti mempelajari mata pelajaran sejarah ini. Sejarah Indonesia khususnya atau sejarah wajib ini kita akan kaji, kita ikat lagi bahwa sejarah banyak kata yang dipakai dari berbagai bahasa. Kalau kita ingat waktu di SMP misalnya ada dari bahasa Arab yang berasal dari kata sejarotun yang artinya pohon. Kenapa pohon? Karena pohon menggambarkan kehidupan atau silsilah atau pohon keluarga. Karena sejarah menceritakan bagaimana asal-usul kehidupan dari dulu sampai sekarang. Atau juga dari bahasa Inggris history yang artinya sejarah juga, atau bahasa Latin atau bahasa Yunani historia, itu kata yang digunakan untuk sejarah juga. Bahkan ada peribahasa historia magistra vitae, sejarah adalah guru kehidupan. Bisa kita jadikan suatu pedoman atau acuan. Dari belajar sejarah kita bisa mengambil hal-hal positifnya, bisa menghindari hal-hal negatifnya. Apa saja yang akan kita pelajari di kelas 10 ini? Tentunya ada beberapa materi yang akan kita kaji nanti selama 1 tahun ke depan. Dibagi 2 semester, kita akan mengkaji berbagai materi yang ada di kelas 10 ini. Yang pertama, dalam pelajaran sejarah Indonesia kita akan berbicara tentang bagaimana cara berpikir dalam sejarah. Karena berbeda dengan pelajaran yang lain, sejarah mengambil sudut pandang waktu. Waktu dijadikan konsep dasar di dalam mata pelajaran sejarah, sehingga pertanyaan kapan, tanggal, tahun, periode, zaman, atau abad, masa itu sangat erat sekali dengan pelajaran sejarah. Dan tidak akan bosan-bosannya karena itu yang menjadi sudut pandang sejarah. Berbeda dengan pelajaran yang lain yang menitik beratkan pada ruang misalnya atau pada yang lainnya, sehingga nanti kita akan belajar bagaimana sudut pandang sejarah melihat berbagai peristiwa. Namun tetap tidak harus memisahkan ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu pengetahuan adalah satu susunan yang sistematis, tidak bisa memisahkan dari yang lain. Walaupun kita berbicara sejarah, kita juga berbicara geografi, berbicara sosiologi, berbicara ekonomi, berbicara politik, berbicara norma, berbicara keyakinan, dan yang lain-lainnya. Tapi sudut pandang yang dipelajari di dalam sejarah, nanti ketika kita berbicara pola pikir dalam sejarah ini, ada titik tertentu yang kita gunakan dari mata pelajaran sejarah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang zaman praaksara di Indonesia. Ada hal-hal yang menarik bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan yang selalu muncul adalah dari mana nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia
sering dikenal dengan istilah pelaut, kepulauan kita maritim, orang dari berbagai teori yang sering disebutkan di dalam buku-buku pelajaran referensi atau yang ditulis di berbagai sumber para ahli yang menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia muncul dari berbagai daerah. Nah, itu nanti kita akan pelajari, melihat kepulauan kita Nusantara ini adalah kepulauan yang sangat luar biasa luas dengan panjang pantai dan letak geografisnya yang beragam. Maka berbagai teori itu juga nanti kita akan kaji dari mana nenek moyang bangsa Indonesia itu muncul. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang materi kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Tentunya hal ini dianggap pengaruh luar karena yang kita ketahui Hindu-Buddha sendiri berkembang dari luar kepulauan Indonesia. Bagaimana bisa sampai ke Indonesia, bisa tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kerajaan-kerajaan yang besar, mempengaruhi kehidupan kita sampai hari ini. Cara kehidupan Hindu-Buddha juga masih kita rasakan di berbagai konsep kehidupan. Nah, kita akan kaji karena itu adalah perjalanan panjang sebuah susunan masyarakat yang kita tidak berada pada saat itu. Kita hanya tahu dari literasi, kita hanya bisa melihat dokumentasi atau dari benda-benda sumber yang ada, gitu pun sangat terbatas. Ketika kita hanya melihat candi, kita melihat peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha. Sebagai penikmat sejarah, kita hanya bisa membaca atau melihat atau mengkaji dari hasil-hasil penelitian para ahli sejarah. Lalu materi yang keempat, kita juga akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Kita juga akan mempelajari dari mana datangnya pengaruh Islam, agama dan kebudayaan Islam datang ke Indonesia, dibawa oleh golongan siapa, kapan, bagaimana bisa diterima di masyarakat kita, nanti mempengaruhi masyarakat sampai berganti era dari Hindu-Buddha ke Islam, kenapa bisa diterima dengan luas sampai hari ini. Indonesia disebut sebagai bangsa yang mayoritas Islam juga terbanyak di Indonesia ini. Jadi kita akan mengkaji hal-hal tersebut. Banyak hal yang menarik nanti dari 4 materi yang akan kita kaji selama 1 tahun ini. Namun hal yang menarik adalah hal yang nanti akan bisa kita aplikasikan untuk kehidupan diri kita sendiri. Materi itu diharapkan sampai kepada kita tidak hanya sebagai pelajaran saja, tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan nilai. Proses evaluasi di dalam sejarah adalah hasil nilai yang akan kita gunakan untuk masa yang akan datang. Yang terpenting adalah nilai-nilai semua pelajaran yang kita pelajari di sekolah ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Karena tuntutan untuk kalian semua adalah ada nilai sikap spiritual yang berhubungan dengan ketuhanan, ada nilai sikap sosial yang berhubungan dengan kemanusiaan, ada nilai pengetahuan. Ini yang kita pelajari dari berbagai sumber, kita ambil dari berbagai sumber, kita kaji secara keilmuan, itu yang disebut pengetahuan, dan hasilnya ada nilai keterampilan. Apa yang kita peroleh dari hasil dari belajar di sekolah selama 3 tahun nanti ke depan. Mudah-mudahan selama 3 tahun ke depan dari belajar berbagai keilmuan di SMA Negeri 1 Cikakap, kita bisa memperoleh keterampilan yang berguna di masa yang akan datang, berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, maupun bagi bangsa Indonesia. Nah, itu yang disebut peran kita sebagai manusia, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Kebermanfaatan ini harus kita rasakan dalam berbagai hal.
Karena ingat, menuntut ilmu adalah ibadah. Nah, itu salah satunya hubungan manusia dengan penciptanya. Itu sudah termasuk ke nilai spiritual. Lalu kita bersikap dengan sesama manusia, itu sudah termasuk nilai sosial. Kita bersekolah menimba ilmu, di sini nilai pengetahuan. Bagaimana kita tampilkan ilmu pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari sudah termasuk nilai keterampilan. Jadi harus menyeluruh, harus sempurna. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicamkan, karena 1 tahun yang akan datang akan kita lewati dengan berbagai pengalaman yang berbeda-beda. Setiap orang punya pengalaman unik, seperti sejarah, salah satu sifatnya yaitu unik atau unik, berbeda dari yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kepada kita untuk menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.